include di dalamnya membesarkan. Sambil dulu aja, Pak. Apa lagi? Mengagungkan, membesarkan, mengutamakan Allah, bismillah. Apa lagi? Melibatkan Allah, menyabarkan diri kita akan ketetapan Allah, mensyukuri atas nikmat Allah gitu. Jadi sebenarnya Allah Akbar itu apa? Apa yang dibesarkan? Bagaimana cara membesarkan Allah? Apa caranya? Gimana caranya? Tapi selama ini Allah Akbar, berarti selama ini ya. Jadi kan selama ini hanya ucap-ucap aja, hanya kau-kau kayak burung beo. Allah Akbar, burung beo itu, burung beo yang saya tahu, yang saya sering lihat, bisa dia bismillahirrahmanirrahim, bisa dia Allah Akbar, Allah Akbar. Apa bedanya manusia sama burung beo? Nauzubillah. Sama kayak kita bersyukur sama mengucapkan syukur. Kalau mengucapkan syukur orang Yahudi, Nasrani, Wahyudi semuanya bisa. Kristen. Ya puji Tuhan, alhamdulillah. Di mana bedanya umat Islam? Apa bedanya bersyukur sama mengucapkan syukur? Kalau mengucapkan syukur cuma alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya kan? Terima kasih, matur ya Allah. Matur suhun, matur nuhun, nuhun sembah kan cai sana ya. Apalagi? Mauliat deh. Ya, thank you. Salamnya kamsahamnida. Kamsahamida, syukron, thank you apa lagi? Arigato gozaimasu. Nah, itu cuma mengucapkan terima kasih. Kalau berterima kasih itu adalah apa? Menerima dan apa lagi? Bersyukur itu adalah menerima nikmat dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, tidak mengeluh. Menerima dengan apa adanya dan tidak mengeluh. Bisa menerima Bang Raffi apa adanya. Tapi bukan ada apanya. Ya kan? Kalian melihat laki-laki itu dari matanya? Kalian melihat dari mata atau dari dompetnya? Good looking atau good rekening gitu kan? Good rekeningnya. Kepemimpinannya. Atau dari hati. Hatinya tulus, mencintainya apa adanya gitu kan? Tulus padamu, memang dia nggak punya harta, nggak punya bunga, tapi yang ku punya hanya hati. Tulus pada bukan siapa bilang ini di satu nggak? Ya memang orang ini sering menggunakan hati. Apa melihat kita dari hatinya? Harta dan properti hati. Harta dan properti. Oke, Allah sama tadi kayak di hamdalah. Hamdalah adalah ucapan, tapi bersyukur itu adalah dengan hati kita, di mana kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat bagaimana kita masih bisa beristirahat, kita masih bisa bernafas. Orang banyak yang kena oksigen COVID kan, bernapas saja sulit. Kita masih bisa berjalan, kita masih bisa duduk, kita masih diberi Allah kesempatan untuk belanja, walaupun masih banyak yang main-main yang tidak menggunakan kesempatannya dengan baik-baiknya. Dan kita juga masih bisa beribadah. Gak ada keadaan kita rusuh perang kayak di Ukraina, Rusia ya kan, itulah salah satu bersyukur, menyadari hal-hal yang ada, ya kan? Bang, bersyukur itu sini, kunci hukum. Sebelum kita maju jadi orang yang bersyukur, kita harus menyadari, meresapi, memaknai yang ada di kelas, di sekitar Iqbal, yang terdekat dari Iqbal. Apa? Siapa yang terdekat sama Iqbal? Yang dekat sama Iqbal? Oh. Si Ridho. Iya, menyadari kalau masih ada kawan yang baik, yang bestie Iqbal lah. Itu ditengok dulu, jangan terlalu melihat ke atas. Ya, lihat ke atas, nggak puas-puas. Dikasih gunung emas, gunung lain. Jadi itulah makanya kekayaan itu intinya di mana? Kekayaan itu di mana kekayaan? Bahwa kekayaan itu bukan di hartanya kata Nabi, tapi di mentalnya. Banyak orang kaya tapi masih isi mentalnya. Mobilnya udah BMW, Mercy, Alphard, Pajero, tapi dia nanti mental. Nah, minta. Nah, anaknya padahal dia ada anak saya punya kereta bagus, ada nggak ada mobil sih. Rumah ada tapi masih isi gas 3 kilo. Masih minta bantuan anaknya. Wah, kan gitu. Itu berarti kan soal mentalnya miskin. Masih banyak lebih miskin kan? Seperti itu. Jadi mental itu dari kita, kaya itu dari mental kita. Walaupun kita belum banyak harta, tapi mental kita semangat, kita berjuang, kita terus nggak berhenti-henti untuk berdoa kepada Allah, itu termasuk orang yang kaya. Kaya apanya? Kaya hatinya, kekayaan kebaikannya. Ya, biar saja walaupun kita belum kaya harta, tapi kebaikan itulah
Aman ya'mal kata Allah misqala dzarratin wa ya'mal misqala dzarratin sahul bari. Itulah yang nanti menenangkan hidup kita. Banyak harta tapi malah kita buat OKB kemarin, kita sombong, sama aja. Oke, jadi itu dia mensyukuri yang ada di sekitar kita, di dekat kita. Alhamdulillah masih bisa kuliah. Mau paham atau tidak paham, mau ngerti atau tidak ngerti, yang penting dosen itu didengarin. Jangan ada megang HP dan sebagainya. Bagus bismillah tadinya. Insya Allah dapat apa? Walaupun belum dapat ilmunya, walaupun belum paham isi bukunya, tapi insya Allah dapat berkah. Ya kalau belum paham ya dibaca lagi, didiskusikan tanya sama dosennya atau buat catatan. Ya itulah tadi bedanya antara bersyukur sama mengucapkan syukur. Semua orang bahkan burung beo pun bisa mengucapkan alhamdulillah. Nah, kembali lagi ke Allahu Akbar tadi. Allahu Akbar itu adalah makna mengerjakan sholat. Tapi ketika bagaimana menegakkan Allahu Akbar, yaitu ketika kita meyakini bahwa dalam hidup kita hanya Allah yang Maha besar, memujamu begitu indah. Pokoknya segala sesuatu itu kecil kecuali Allah. Gak ada yang besar kecuali Allah. Allah dan gadang, ya kan? Allah Maha besar. Kita besarkan Allah dalam hidup kita. Jadi kalau ada sesuatu yang kita takuti, kalau ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita, itu berarti kita belum membesarkan Allah. Cara membesarkan Allah tadi dengan niatnya Bismillah, dengan niat baik, dengan berzikir, dengan beribadah, mengisi waktu kita dengan kebaikan, itu sama aja kita sudah membesarkan Allah. Jadi jangan sampai ada keraguan sedikit pun di hati kita, Bang. Jangan sampai sedikit pun, aku nih udah kuliah kayak mana nanti aku kerja nih? Dapat kerja nggak? Iqbal udah kerja nih. Aduh, aku belum nikah dapat jodohku kayak mana? Kalau sudah ada keraguan sedikit pun dalam hati kita, itu berarti sama aja seperti mengecilkan Allah, merendahkan Allah. Bagus nggak usah mengaku beriman, bagus datang aja ke, ya. Bagus masuk aja, datang aja nanti 25 Desember ke gereja, ya kayak mana? Waktu bulan Natalan, kayak mana? Haleluya, ya Yesus Kristus ditembak. Oke, itu lebih aja nih pesan Bapak, jangan sampai kita jauh dari Allah. Kalau kita jauh dari Allah, yang dekati kita apa namanya? Fasyaitanu lahu qarinun itu kan nanti sesuatu pendamping. Bisa jin, bisa celana Elvis, bisa celana apa ya? Elvis. Apa lagi? Mereka. Nah, kalau tidak Allah ya selain Allah. Maka dibetulkan niatnya. Hari ini betul kuliah bismillah Allah untuk dapatkan ilmu supaya makin dekat dengan Allah, supaya Allah bisa masuk ke dalam hati kita, jiwa kita. Pak, kita kan manusia, iya memang nggak bisa masuk secara fisik, tapi secara hatinya terkoneksi kepada Allah. Sinyalnya sinyal 5G. Nah, itulah kalau orang yang udah dekat dengan Allah, hidupnya tenang, enak aja, santai. Maksudnya santai bukan arti rebahan, tapi dia tidak takut di dunia tadi, tidak takut karena apa? Tidak takut pekerjaan, tidak takut nilai, tidak takut apa? Jomblo, karena dia adalah apa? Sawat dia bilang, Pak saya memang jomblo, tapi jomblo itu bukan karena saya nggak mau, itu karena prinsip. Ya kan? Jomblo itu nasib. Single Pak, saya single. Single itu pakai prinsip. Nah, kalaupun jomblo namanya Jovi, jomblo Vi. Asik. Apa lagi jomblo? Apa lagi? Jomblo kan Jonas. Oke ya, mudah-mudahan kali ini kita dapat bekal manfaat dari keilmuan dari apa hari ini? Kita bahas makalahnya tentang siapa mau maju? Alvin. Tentang apa, Vin? Riba. Tentang riba. Bagaimana riba itu sudah ada dari zaman-zaman bahla, zaman jahiliyah. Awal mulanya riba itu dibolehkan ketika Nabi diangkat jadi Nabi, belum di bumi hanguskan ya, masih oke, jangan riba tapi jangan ambil banyak kali keuntungan. Ada apa dulu apa ayat pertamanya. Baru yang kedua, wa ahlallahu. Ini harus dihafal, nanti pasti kompli ditanya di biasanya. Wa ahallahul bai'a wa harrama riba. Itulah kedua. Sama seperti judi, bukan, mabuk, minuman keras itu tadinya diharamkan. Tadinya nggak diharamkan. Awal mulanya tahu kenapa nggak bisa langsung diharamkan, karena itu kebiasaan orang Arab minum apa namanya? Homar. Kalau di Batak tua, kalau di Korea soju, di Amerika bir, di Rusia vodka. Benar? Vodka. Stoki dorok. Bir, vodka, apa lagi? Amer atau Jack Daniels ya, biar enak kan? Oke,
Itu udah diharamkan dulu pertamanya, jangan nggak langsung kita kalau mau ini aku mengajarkan kalau kita mau membawa orang nggak langsung bisa drastis, step by stepnya ada apa namanya, step by step itu ada tahapannya. Ketika misalnya ada prosesnya, ya, ketika Alvin mau menasehati Mira. Itu pelan-pelan dek, jangan gitu, pelan-pelan ngebut dari hati ke hati. Ya. Ketika itu udah, ketika kita niatnya betul-betul baik dan caranya baik, insya Allah sampai. Niatnya apa namanya, nasihatnya bagus, pakai ayat, pakai satu Quran, tapi caranya salah. Maka lebih penting Nabi atau Al-Quran? Ya lebih penting Nabi. Seandainya Nabi nggak sesabak itu sabar, cuma mau ada Quran 1000 juta ayat. Ya, itulah kata Al-Quran. Baru naik. Ini baru dibilang Panjang umur. Ya, itu jadi harus lembut ya kan, pelan-pelan bang. Kayaknya tak elok lah itu. Ada suka. Bucin. Yang jomblo harus sabar ya kan. Ya, insya Allah semua akan indah pada Waktunya. tinggal kita tawakal kepada Allah. Yang kelembutan itu. Jadi kalaupun cara keliru harus dinasihati dengan cara-cara yang lembut, yang lemah lembut. Karena Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Balik lagi ke apa tadi, pengharaman apa? Oh, enggak langsung. Jadi awal mulanya Allah memerintahkan jangan dulu minum khamr saat kita sholat. La taqrabus sholat wa antum sukara. Sukara itu bukan sukro, itu kan yang sukro. Jangan kalian sholat minimal pinomat ya kan. Paling tidak Waktu sepat waktu. setidaknya pas lagi sholat jangan. Tapi kalau ketika sawal jalan-jalan, ketika cici mau pulang kampung jalan-jalan mabuk darat nggak apa-apa, mabuk darat boleh, mabuk laut. Ya. Mabuk cinta juga boleh, asal halal. Mabuk cinta itu dahsyat loh, Ben. Kalau mabuk khamr atau mabuk biar tadi mabuk dari tadi cuma semalam atau 2 malam, mabuk cinta itu bisa bertahun-tahun. Semua. Bahaya juga. Kalau mabuk bir itu ada waktunya, mabuk cinta, menggunakan paling 1 malam aja. Makanya minum antimo. Bagus setelah itu boleh juga minum khamr. Boleh juga minum khamr, tapi ada kadang atau boleh juga kita mengonsumsi alkohol. Apa ayatnya? Ayatnya apa? Bahwa khamr itu ada manfaatnya tapi sedikit, atau alkohol itu ada manfaatnya. Contoh kapan bisa digunakan khamr itu? Saat kapan virus itu atau khamr dipakai? Kapan? Saya kemarin hamil. Saya lagi hamil melahirkan. Atau operasi. Itu dibius nggak? Pakai alkohol nggak? Nah, boleh ada manfaatnya tapi sedikit. Atau orang yang perang pakai morfin. Nah, ada. Nah, itu tahapan dulu. Jadi tetap ada, boleh digunakan untuk kebaikan, tapi sebenarnya mudaratnya lebih banyak. Sebenarnya pun tua itu bagus juga itu minumannya. Cuma karena dicampur-campur. Nah, barulah yang ketiga tahapannya, bahwa khamr itu, judi itu rijisun. Rijisun itu bukan kata-kata haram lagi. Rijisun itu artinya apa? Nanti. Najis. Gak pernah Allah menggunakan kata-kata yang separah itu, yang sejauh itu, yang setoksik itu. Di kata-kata itulah di judi dan khamr. Ya karena judi kan itu Ci. Ketika Cici nanti nikah udah punya apa? Rupanya si Alvin yang judi kan. Bulan depan ganti Innova. Bulan depan lagi ganti Avanza. Iya, orang judi itu nggak ada habis-habis, yang menang mungkin 5 kali atau menang 100 juta, ruginya 1 miliar. Itulah bahaya kali judi. Nauzubillah. Sama khamr tadi lah yang bisa lupa ingatan, lupa darah. Itulah tadi sedikit tentang sejarah pengharaman dalam Islam. Selanjutnya riba. Riba tadi saya ulangin, riba tidak langsung haram. Dia tidak boleh banyak-banyak dulu. Baru nanti doa Allah bai'a wa hak riba. Oke. Selanjutnya kita persilakan Bapak kita Bapak Dr. Alvin. Insyaallah amin akan mempresentasikan tentang apa riba, bagaimana definisinya dan mudaratnya. Ya, sip.